Halo, ini lagi tugas juga, Dok. Iya, tadi baru selesai nih. Wih, luar biasa nih. Terima Iya, kasih udah menyempatkan waktu ya. Menemani iya. kita nih. Dokter Jimmy, ini di rumah sakit mana? Di RS PON atau di Saya mana? dari Rumah Sakit Columbia Pulau Mas tadi. Oh, Ya tadi kalau iya karena nih waktu. di PON siang soalnya di Rumah Sakit Oh PON gitu kan ya? siang. Di Iya, sore iya. malamnya di Columbia Pulau Mas. Iya, iya. Terima kasih, Dok, udah menyempatkan waktu nih. Iya. Nah, ini Dokter Jimmy, ahli saraf ya, teman-teman ya. Ini kalau CV-nya di biodatanya luar biasa, sangat ini sekali ya di pengalamannya ya. Mungkin langsung aja, Dok, untuk mempersingkat waktu nih karena sudah jam 8 lebih ya, 53. Oh iya. Jadi dokter mungkin bisa langsung share screen ya untuk Ya. bahan yang akan disampaikan. Kami siap menyimak, Dok. Silakan, Oke. Dokter. Iya. Saya coba share screen dulu ya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ya, waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyuto, Pak Jun Safar, kemudian Dr. Anggi, dan seluruh tim, serta semua teman-teman yang hadir di webinar pada saat ini. Nah, ini izinkan saya untuk sekedar sharing untuk tentang kebas kesemutan dan kapan kita waspadai untuk penyakit ya, terutama untuk penyakit di bagian saraf. Jadi kesemutan atau istilah kedokteran parestesia mungkin tadi sudah dijelaskan dari Dr. Anggi. Parestesia atau kesemutan ini adalah suatu gangguan pada sensasi atau kurangnya sensasi sensorik pada beberapa area tertentu di bagian tubuh dan biasanya ditandai dengan adanya gangguan pada perasaan rasa sensasi atau sensasi sensorik. Nah, ini bisa bisa berupa sensasi nyeri seperti rasa terbakar atau seperti biasa ditusuk pada tangan, lengan, kemudian tungkai atau kaki, dan dapat pada bagian tubuh yang lain. Kadang juga berupa rasa kesemutan atau rasa gatal, kemudian ini bisa merupakan gejala dari yang sifatnya sementara atau kronis atau jangka lama dan dapat merupakan akibat dari beberapa penyakit yang mendasari. Nah, ini yang paling sering ya kita temukan keram kesemutan pada pasien dengan neuropati diabetes atau neuropati diabetes mellitus. Nah, ini sindrom neuropati atau gangguan pada saraf tepi ini merupakan yang paling sering terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus. Nah, gejalanya bisa berupa keram kesemutan, nyeri yang disebabkan baik itu langsung pada sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi pada pasien dengan diabetes mellitus tanpa penyebab yang lain. Kemudian dapat juga ada komplikasi pada mikrovaskular atau pembuluh darah kecil pada pasien DM dengan gangguan pada saraf perifer atau saraf tepi. Nah, ini kasusnya memang banyak, setidaknya sekitar 50% pasien dari pasien diabetes mengalami neuropati. 30-50% kasus pasien dengan prediabetes juga dapat mengalami atau memiliki gejala neuropati. Kemudian kejadian 10% itu sekitar setahun dan 50% pada 25 tahun pasca atau setelah didiagnosis dengan diabetes mellitus. Nah, gejalanya itu tadi mungkin sudah disebutkan Dr. Anggi, ada gejala positif, gejala negatif. Nah, gejala positif ini bisa berupa rasa nyeri, ada sensasi nyeri seperti rasa ditusuk jarum, gitu ya. Kemudian ada rasa sensasi nyeri, rasa terbakar atau panas, kemudian tersetrum listrik, nyeri seperti rasa tersetrum listrik, atau berupa alodinia dengan gejala yang seharusnya misalkan disentuh tidak nyeri ini mengalami nyeri. Kemudian gejala negatifnya itu biasanya ada rasa kesemutan, tebal-tebal atau kebas, baal, bahasa kedokterannya parestesia atau numbness. Kemudian ada hipoestesia, jadi kurangnya rasa sensasinya ataupun
anestesia sampai tidak rasa nyeri. Nah, ini gejalanya bisa di beberapa bagian tubuh, misalkan di bagian distal dari kaki, di ujung kaki, kemudian tebal-tebal di kaki tanpa rasa nyeri, kadang-kadang hilang sensasi sampai di bagian betis atau tungkai, kemudian pada tangannya juga bisa ada hilangnya sensorik di bagian distal ujung jari tangan, kadang pada di tangan atau kaki seperti memakai sarung tangan atau sarung kaki dengan istilah glove and stocking. Nah, ini mekanismenya, mungkin tadi sudah disebutkan di presentasi sebelumnya juga, pada dasarnya yang mendasari adalah kerusakan pada sel, yaitu pada sel saraf yang mengalami disfungsi atau gangguan saraf. Nah, di sini kita lihat dari bagian vaskular endotel selnya ada mengalami gangguan sampai ke dalam sistem sel neuron atau sel saraf, dan mekanismenya yang mendasari adalah hiperglisemia atau peningkatan pada kadar gula darah yang akan menyebabkan gangguan pada sel sarafnya dan akan menyebabkan pada ujungnya akan menyebabkan disfungsi pada mitokondria sel, apoptosis, dan gangguan pada sel saraf. Untuk mendiagnosis penyakit ini biasanya kita menggunakan skor dari diabetic neuropathy. Itu mungkin bisa di skor juga, misalkan adanya ketidakstabilan saat berjalan, kemudian nyeri seperti terbakar, ini masing-masing skornya 1, kemudian parestesia atau kesemutan 1, kemudian rasa baal. Nah, ini skor minimal 0 dan maksimal 4. Jadi kalau misalkan skornya lebih dari atau sama dengan 1, ini bisa dipertimbangkan positif mengalami gejala neuropati. Kemudian ini kalau untuk pemeriksaan ya dari diabetic neuropathy examination score, nanti kita lihat kekuatan ototnya dari kekuatan otot quadriceps femoris, yaitu dilihat dari ekstensi atau meluruskan lututnya, kemudian kekuatan otot tibialis anterior untuk dorsifleksi kaki atau mengangkat kakinya. Kemudian kita lihat refleksnya pada refleks triceps, pada otot triceps. Kita lihat refleksnya, kemudian sensasi pada jari telunjuk, sensitivitas terhadap sensasi rasa tusuk pada saat pemeriksaan, dan sensasi pada ibu jari, dari sensitivitas terhadap sensasi tusuk dengan menggunakan pinprick test, kemudian sensitivitas terhadap sentuhan, persepsi getar atau vibrasi, dan sensitivitas terhadap posisi sendi. Nah, ini masing-masing kita lihat, kalau yang 0 berarti normal, kalau 1 terganggu ringan atau sedang, dan 2 ini berarti sudah berat atau negatif. Kemudian kekuatan ototnya ini ditentukan dengan skala kekuatan 3 sampai 4. Kemudian sensasi terganggu ringan biasanya ditemukan adanya sensasi tetapi berkurang, kemudian refleksnya terganggu ringan atau sedang berarti ditemukan adanya refleks tetapi berkurang. Skornya di sini kalau kita jumlahkan maksimal adalah 16, di mana kalau skor lebih dari 3 dianggap positif mengalami polineuropati. Nah, ini untuk pemeriksaan konfirmasi kita lakukan pemeriksaan rekam saraf atau EMG atau elektromiografi. Di sini kita melakukan pemeriksaan saraf, perifer, dan ototnya. Jadi kita stimulasi di sini, kemudian kita lihat hantaran sarafnya apakah ada gangguan atau tidak. Kemudian pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan monofilamen. Jadi dengan menggunakan monofilamen ini kita lihat sensasinya, dilihat apakah ada gangguan atau tidak pada bagian kakinya. Di sini ada melakukan monofilamen 10 titik dengan titik sebagai berikut ya. Kemudian yang pemeriksaan yang lain yang kita konfirmasi adalah pemeriksaan untuk pengendalian kadar gula darah, kemudian kadar lipid atau kolesterol, dan intimal medial thickness atau pada ketebalan tunika media intima atau ketebalan dinding dalam pembuluh darah. Kemudian biasanya juga kita bisa berikan obat untuk antioksidan untuk memperbaiki gejala neuropatinya. Kemudian untuk gejala nyerinya dapat diberikan analgetik atau painkiller atau mengurangi nyeri dengan salah satunya opioid untuk gejala neuropati diabetes perifer yang dengan rasa nyeri atau painful diabetic peripheral neuropathy. Ini beberapa obatnya, contohnya yang paling sering adalah pregabalin, kemudian gabapentin. Kemudian dosisnya juga biasanya kita mulai 100 sampai 300 mili,
kemudian dinaikkan bertahap bisa 3-8 minggu, atau dengan pregabalin juga bisa 50 mili atau 75 mili, kemudian penggunaan antikonvulsan, antidepresan seperti duloxetin, venlafaxine, amitriptyline, ataupun dengan penggunaan oles topikal lidocain untuk mengurangi gejala kebas atau kesemutan dan nyerinya. Kemudian ini juga beberapa skematik penanganan yang di bagian saraf ya, dengan melihat kontraindikasi dan komorbiditas bisa diberikan alfa 2 delta ligand agonis seperti pregabalin atau gabapentin, resistif antidepresan, dan serotonin norepinefrin reaktif inhibitor seperti duloxetin. Kemudian kita lihat apakah nyerinya terkontrol atau kurang kesemutannya terkontrol, dan jika belum bisa dipertimbangkan pemberian opioid agonis seperti untuk kombinasi terapi. Untuk beberapa terapi juga dapat, misalkan tadi dengan penggunaan akupunktur atau akupresur, kemudian dengan penggunaan menstabilkan ion negatif atau penggunaan Zeox juga mungkin bisa, tapi di sini yang konsensusnya yang saat ini yang masih seperti ini. Tapi nanti mungkin kalau dilakukan penelitian jangka panjang mungkin bisa dilakukan beberapa alternatif terapi yang baru. Kemudian kita bahas untuk contoh laporan kasus ya sebagai gambaran kasusnya. Misalkan di sini ada laki-laki tuan H 42 tahun, keluhannya sering merasa kebas, kesemutan, kemudian pada badannya rasa makin gemuk, kemudian jarang berolahraga, kemudian mengeluh cepat lelah, sering sakit kepala terutama pada pagi hari saat bangun tidur. Di sini kita lihat tinggi badannya 160 cm, berat badan 85 kg, tekanan darahnya agak tinggi 145/100, nadinya 88 kali per menit, pernapasan 24 kali. Nah, ini kadar gula darahnya, dilihat kadar gula darah sewaktunya agak tinggi 210 mg per desiliter. Di sini pada pemeriksaan kita lihat tampak gemuk dengan perut membuncit, dengan pada kelopak mata atas sebelah kiri tampak benjolan kekuningan seperti kacang hijau, ini ada gangguan pada kolesterolnya. Kemudian kita lihat pada nyeri, ada nyeri di pangkal ibu jari kaki sejak 3 hari. Kemudian didapatkan di sini tidak ada pembesaran kelenjar tiroid untuk kelenjar getah bening, tidak ada kelainan pada jantung dan paru. Pemeriksaan perut masih normal, tetapi di lingkar perutnya memang agak membesar, cuma di bagian dalamnya masih normal. Kemudian untuk pemeriksaan liver teraba 1 jari, kemudian pada pemeriksaan klien tidak teraba. Pada pemeriksaan ekstremitas di sini ada pembekakan pada sendi pangkal ibu jari kaki, ada sedikit kemerahan. Kemudian pemeriksaan lab di sini kita lihat di sini kadar SGO SGPT agak meningkat, kadar gula darah puasa 145 mg per desiliter, HbA1c tertinggi 8%, kemudian kolesterol totalnya juga tinggi 292, trigliserid juga tinggi 270, kemudian di sini asam urat juga agak tinggi 8,5. Kemudian kita lihat di sini untuk pemeriksaan memang beberapa hal yang harus ditanyakan, sejak kapan gangguan keram kesemutan atau kebasnya mulai timbul, kemudian ada keluhan lain nggak selain kesemutan atau sakit kepala, bagaimana rasa sakit kepalanya, kesemutannya bagaimana, kemudian kebiasaan konsumsi makan, apakah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung glukosa atau gula, kemudian sering mengkonsumsi alkohol atau merokok, terus sejak kapan keluhan mulai timbul, terus harus ditanyakan untuk mengkonfirmasi penyakitnya. Kemudian apakah ada keluhan lain seperti kesemutan, sakit kepala seperti tadi, kemudian rasa sakit kepalanya, rasa kesemutannya, kemudian sering buang air kecil, rasa haus dan lapar, apakah ada penurunan berat badan tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian riwayat penyakit dahulu, di sini kita lihat apakah pernah menderita penyakit seperti ini sebelumnya, ada riwayat diabetes atau hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian riwayat keluarga, dilihat apakah ada mengalami diabetes, kemudian riwayat pengobatan atau obat-obat yang sudah dikonsumsi. Kemudian di sini untuk penanganan penata laksanaan, untuk yang gejala artritis gout atau ada asam urat yang meningkat yang menyebabkan nyeri sendi, di sini bisa minum air yang banyak agar asam urat itu cepat larut.
kemudian diet rendah protein, kemudian dengan obat seperti allopurinol untuk mengurangi pembentukan asam urat, kemudian obat urikosurid untuk meningkatkan ekspresi asam urat pada gagal ginjal, kemudian jika ada peradangan atau inflamasi, dapat diberikan antiinflamasi untuk mengurangi peradangan pada sendi, misalnya colchicine oral 3-4 kali, 0,5 sampai 0,6 mg per hari dengan dosis maksimal 6 mili. Kemudian tadi untuk neuropatinya, kita edukasi untuk memberikan informasi tentang penyakit dan memotivasi penderita untuk menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung gula berlebih. Kemudian jaga kebersihan kulit kaki untuk menghindari komplikasi, hindari trauma atau kecelakaan atau luka pada kaki seperti sepatu yang sempit. Kemudian terapi gizi untuk menormalkan berat badan agar tubuh bisa mengolah karbohidrat. Kemudian dietnya sebesar 1.700 kalori rendah protein. Kemudian untuk latihan jasmani atau exercise dapat diberikan program dengan CREAT, ya, continuous, rhythmic, interval, dan progresif. Continuous ini latihannya harus berkesinambungan, dilakukan terus, jadi ada terus menerus, tidak ada maksudnya yang waktu yang jeda, minggu hari ini terapi, nanti minggu depannya berhenti, jadi harus terus berkesinambungan atau berlangsung secara teratur. Kemudian ritmik, olahraganya berirama seperti ya otot-otot kontraksi dan relaksasi secara teratur. Intervalnya dilakukan selang-seling antara gerak cepat dan lambat. Progresif juga, latihan dilakukan secara bertahap, dari ringan sampai sedang sampai 30-60 menit. Kemudian endurance, latihan daya tahan untuk meningkatkan kemampuan kardiorespirasi atau fungsi jantung dan pernapasan seperti jalan, jogging, berenang, atau bersepeda. Mungkin kalau untuk saat pandemi bisa jalan atau jogging, kalau berenang mungkin belum, sepeda juga masih bisa. Untuk intervensi farmakologi di sini bisa kita gunakan vitamin neurotropik untuk memperbaiki gangguan sarafnya. Kemudian underlying disease seperti diabetes dapat diberikan obat hipoglikemik oral untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2, atau misalkan kalau pasien yang masih mampu juga bisa dilakukan diet dan aktivitas fisik, tapi kalau tidak mampu bisa digunakan obat hipoglikemik oral supaya lebih terkontrol gula darahnya. Kemudian jika ada hipertensi diberikan pada pasien diabetes, obat hipertensinya yang dianjurkan adalah ACE inhibitor pada pasien DM tipe 2 untuk mikroalbuminuria, kemudian diet rendah garam dan olahraga serta hindari merokok. Kemudian jika ada kolesterol yang meningkat atau dislipidemi, dapat diberikan statin untuk mengurangi LDL kolesterol sebesar 30-40% ataupun dengan fibrat. Kemungkinan juga bisa dilakukan kombinasi terapi dengan AMG-CoA inhibitor reduktase, fibrat, atau penurunan lipid yang lain seperti ezetimibe atau niacin. Kemudian untuk mencapai tujuan kadar LDL kolesterol, kombinasi statin atau fibrat untuk meningkatkan, kita lihat juga adanya kemungkinan efek samping seperti terjadinya miositis atau radang otot. Di sini juga dapat digunakan asam nikotinat untuk meningkatkan HDL dan dapat digunakan pada pasien dengan diabetes, tetapi dosisnya harus diperhatikan jangan sampai memperburuk kontrol gula darah ataupun meningkatkan resistensi insulin. Untuk masalah tadi pada pasien memang ada rasa kesemutan dengan hiperglikemi, gula darah yang tinggi menyebabkan pembengkakan saraf dan kesemutan di ujungnya. Kemudian adanya obesitas atau kegemukan dengan berat badan, dilihat kadar BMI-nya agak tinggi, 33,2, mengarah ke obesitas. Kemudian tadi dari pemeriksaan tampak memujit dengan lingkar perut yang besar 114 cm, menunjukkan adanya obesitas sentral. Di sini kita lihat ya seperti ini untuk body mass index-nya, pasiennya memang mengarah ke obes. Kemudian kita lihat pada lab tadi ada LED-nya meningkat. Ini merupakan hiperglikemi yang sudah berlangsung lama sehingga menyebabkan kenaikan pada LED. Kemudian gangguan fungsi ginjal, ureum kreatinin agak meningkat sedikit akibat hiperglikemi yang sudah lama juga.
menyebabkan kemampuan menyaring atau filtrasi pada ginjalnya berkurang sehingga gangguan ginjalnya ada terganggu ya. Kemudian dislipidemi atau kolesterol yang tinggi disebabkan karena salah satunya pasien jarang berolahraga dengan diet yang tinggi lemak, sehingga kita harus intervensi juga supaya lebih baik. Kemudian tadi diabetes mellitus tipe 2 akibat resistensi insulin tidak dapat bekerja dengan baik, gula darahnya tidak dapat berjaringan sehingga kadar gula darah dalam darah tinggi. Kemudian sering sakit kepala, ini pada pasien mengalami sleep apnea dengan obesitas akibat penumpukan pada diafragma, rongga dadanya kurang mengembang, sulit bernafas, gangguan vaskuler yang menyebabkan suplai oksigen ke otak jadi berkurang sehingga saat bangun terasa sakit kepala. Kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi akibat kompensasi pembentukan energi melalui polisis, asam lemak yang menjadi trigliserida serta VLDL dan LDL menyebabkan ada gangguan pada kolesterol menjadi dislipidemi, merusak endotel, dan kompensasi tubuh adalah terjadi peningkatan tekanan darah agar tidak terjadi iskemia. Kemudian tachypnea atau ada gangguan pada pernafasannya, di sini diakibatkan karena diabetes, gula darahnya tidak ke sel, tidak memakai glukosa sebagai energi, terjadi hiperglikemia, kemudian kompensasi ke jaringan lemak, lipolisis meningkat, asam lemak meningkat ke dalam darah dan hati dan menyebabkan ketoasidosis, kemudian pembesaran liver atau hepar dan gangguan fungsi hepar akibat dari lipolisis asam lemak di dalam darah meningkat dan masuk ke dalam hati, ke liver, sehingga proses terjadi menjadi trigliserid serta LDL dan LDL, trigliserid tidak dipakai di liver dan terjadi fatty liver. Kemudian tonus dan hiperurisemia, di sini juga gula darah glukosa dipecah menjadi glukosa 6 fosfat, akhirnya menurunkan kapasitas ginjal dalam ekspresi asam dan terjadi hiperurisemia. Pada satu pasien juga terjadi ada xanthelasma pada palpebra atau penumpukan pada kelopak matanya, ada pengumpulan kolesterol di bawah kulit dengan batas tegas berwarna kekuningan. Biasanya di sekitar mata timbul sebagai akibat tanda tingginya kadar lemak dalam darah. Mungkin seperti itu, bisa kita lanjutkan untuk diskusi ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Ya, sekian presentasi. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Jimmy ya. Begitu rinci penjelasannya. Oke teman-teman, ini tadi sudah dua narasumber yang telah menjelaskan mengenai kebas ya, kesemutan. Kita sering merasakan sendiri mengenai kesemutan ini. Saya sendiri sudah pernah merasakan ya. Tiba-tiba di kaki itu agak kebas, agak tebal perasaan telapak kaki ya. Nah ini untuk selanjutnya sesi tanya jawab nih.